pundan niku. Gampangan mawon damel gembleng prajurit ngoten nggih. Nggih, damel gembleng prajurit niku jenengan sakti. Ten mriki nggih tempate kumpul nggih. Eksplorasi bahwasanya di tengah umpak atau batu ini ada sebuah lubang yang di dalamnya itu ada beberapa mutiara. Lah putih. Nah, Mbak permisi Mbak. Nah itu ada mutiara 2. Nah, mutiara 2. Di dalamnya lubang itu ada mutiara 2. Nah, ya itu. Dan kita memang di sini Asmone sinten Pak De? Namanya siapa? Sumadi. Pak Sumadi pun dangu teng mriki Pak De. Pun Pinten tahun Pak De? mulai tahun 80. 80 pun teng mriki. Nah, terus niku Pak De kok wonten kados penemuan batu-batu reca wonten kaya umpak-umpak lumpang. Niku pripun sejarahe? Jenengan zamane maca paedingan niku. Terus niku watu bancik niku ngaler niku. Oh nggih. Watu bancik niku lak Oh, bancik 1000 niku terus. Niku asli nggih. Asli niku tatanan zaman binyan niku. Tasik wonten, Pak. Tasik lah niku sampean ngliwati mriku Nggih. enten. Pak De kinten-kinten bingen niku napa watu umpak niku ceritane Mbah Bingen niku didamel napa Pak De? Nek teng mriki umume niku. Ya kami umpake griya ngoten niku lho bingan. Lho bingen berarti wonten griyane teng alas niku. Nggih. Kayak wonten gurune ta wonten resine ngoten. Wonten gurune ngene mriku dempok mriku. Oh, berarti tasik enten malih nggih pandepokane nggih. Niku mriki perdempokan mriku tebih tapi Wonten nggih. wonten Tasik wonten sampai sekarang masih ada. masih Oh, ada. berarti istilahnya ten mriki tempat Ketinggalasane tiange niku nggih tasik tasik enten. Tasik Nggih, enten. tasik enten. Enten kuburane mriku yang kalih malah pecah mriku. Berarti Damel mriki pundan niku. gampangan mawon damel gembleng prajurit ngoten nggih. Nggih, damel gembleng prajurit niku bingan niku. sakti. Ten mriki nggih tempate kumpul nggih. Mriku. Dukur niku. Anu, Ngoten niku niku gunung mriku. turun temurun dugi ceritane Mbah ngoten. Nggih. Berarti jenengan Nggih. mulai alit niki pun enten berarti nggih. Nggih, pun enten. Sampai saat niki tasik dirawat. Nggih, tak satu urusi tak kalih Nggih nggih, tiang-tiang. nggih nggih. Kok terus ibuke wau kata sing mendayam mriku nginep-nginep. Nggih, Nggih. nginep-nginep ngene mriki lahan ngene Sentono. Oh, Mbah Sentono mriku. Sentono mriku. Oh, tasik kirang munggah. Ngene teng pundi? Ngene pundan mriku. Oh, ten pundan mriku. Iki pundan Mbah Sentono niki anu, pundan manuk. Niku lho manuk durak nih lho. Pendemane gaman kok niku. Oh ngoten. Wonten gaman napa Pak De? Gaman tok niku. Gaman napa? Gaman kuno. Oh, jaman kuno nggih. Nggih. Gamane raja ngoten niku. Kan raja-raja niku lho. Nggih. Pendeman gaman nek niku. Nek sing digamel pundan sak yang Sak niki kakak niku. iki. Nek sing niki kados terus jenengan musolae niku. Musala ya niku wae mriku niku. Tempat pemujaan atau sembayangan ngoten Pak De nggih. Bayangan. Niku lak radosane niku pas napa umpak 1000 Nggih, umpak 1000. Nggih, ya niku. Terusane niku berarti nggih. Terusane niki. Berarti pintu masuknya liwat mriku. Nggih, masuk liwat mriku terus teng kampung mriku wau. Ten kandang jenengan niku nggih. Katane Nggih nggih. Pak De nate manggihe napa teng mriki Pak De? Macan, ta ulo, ta sundel bolo. Oh nek ulo nate nggih. Mriki enten ulone. Dalem, dalem Pak De. Enten ulone ageng mriki. Wonten nggih ulone. Nggih temenan. Wong lare pados rambanan mawon Keplayu. keplayu ngene mriki kok. Kula Mboten kandhani. sing kependem niku kaya watu wae Pak De. Mlungker niku wau. Tete. Tapi jenengan namung ditingali mawon nggih, mboten Mboten kula utek. Ageng sak pinten Pak De? Ageng sak monten niku lho. sak wit niku Pak De. Nggih sak wit niku lho. Benda niku. Lho. Sponsor pohon ini teman-teman ya. Ketinggal ular segitu besar. Nggih, soalnya kan gak ganggu. Timpang ngoten mawon. Pak Dene kan gak ganggu, Kang. Niate nek kene golek pangan, golek Kejadiannya pangan. ini kempun dangu Pak De. Dalam sing ular sing menemui ular besar nih kejadiannya pun dangu. Pun bangun. Tasik niki tasik ketel niku kok. Dadi niki ngalih cara ngoten. jenengan sing ngrawat iki nggih mendhet. Ponakan kula niki kata. Nggih nggih. Niku kula niku ada
adik kula ngene Sabin niku lho. Warung niku lho. Oh niku. Terus Nggih. ya sampun Pak De nggih matur Matur nuwun. suwun. Ya di kesempatan kita kali ini teman-teman kita masih tetap di explore alam ya. Suasananya di tengah hutan di pucuk dari Gunung Anjas Moro ya. Kita akan mencari jejak-jejak peradaban yang pernah ada di sini ya. Seperti apa? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini ya. Ini lewatnya bambu gini ya jembatannya ini ya teman-teman ya. Jadi memang masih sangat kental dengan nuansa alam. Nah ini kanan kirinya ini hutan ya. Bisa kita lihat hutan, kanan kiri hutan. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Tidak ada jejak-jejak peradaban sini atau pemukiman. Kita akan mereview sebuah situs ya. Menurut saya ini situs yang ada di atas Gunung Anjas Moro. Nah ini airnya ini bening teman-teman ya. Karena memang ini masih alami, belum ada kontaminasi ya. Kita lihat pemandangannya ini loh, seweju ini teman-teman. Ya itu ada kabut-kabut. Nah itu teman saya itu cari itu biasa senengannya itu godong-godongan. Jadi pohon atau pakis seneng godong-godongan itu teman saya itu. Oh Pegagan 5. Mojokerto nggih, Mojopahit Pak nggih. Oh niku kok wonten umpak-umpak niku. Nggih niku sampun nggih. Peninggalan Mbah Mojopahit dini ya. Oh ngoten. Lha jenengan niku saking pundi Pak kok? Oh ngoten. Utang hutan ngoten. Pam niki. Nggih monggo lanjutaken Pak. Matur suwun Pak nggih. Ya kita mengikuti jejak dari perjalanan ini teman-teman, sangatlah fenomenal karena lokasi ini ini Kang, batunya wis mulai berbentuk-bentuk Kang. oh ya kayak megalitikum ya. Iya, ini bentuk-bentuk ini Kang loh. Mulai ada persegi-persegi ini. Sudah mulai ada campur tangan dari leluhur ini Kang. Iku leluhur iku jan rene darah Kang. Kak ngono ae gitu Mang. Ya Allah. Ayo Mbah, waduh Mbah. Ayo. Durasi. Nah ini harus bongkok-bongkok gini ya teman-teman ya. Ini teman saya tuh loh ngeri ya ini. Durasinya ini sudah malam. Wah. Ini Kang. Ini meropos anu ini Kang. Meropos kopi. Wah, semoga kita diberikan keselamatan ya teman-teman. Mohon doanya ya. Harus menek-menek kok gini. Kang, lihat gini Kang. Anak kira. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, kecantol. Aduh. Wah. Ini jalannya ekstrim itu teman-teman. Ayo Kang. Nah itu teman kita tunggu ya. Biar kita bagaimanapun juga harus pulang berangkat bersama-sama. Nah ini ada jejak anu Kang, jalan Kang. Loh teman saya sudah di sana ya. Legenda dan kisah kitab Damar Wulan, karena di dalam kitab Damar Wulan itu diceritakan bahwasanya Damar Wulan awalnya seorang abdi atau pembantu dari Patih Logender
Patilo Gender ini memiliki dua putra, Layang Seto dan Layang Kumitir, serta Putri Anjasmoro. Kemungkinan iya, gunung ini memang nama Gunung Anjasmoro ini diambil dari putri dari Patilo Gender. Oke, yuk. Jadi gunung itu berarti nama dari Anjasmoro, itu nama dari keturunan Majapahit juga, Kang ya. Di kayak ngono. Jauh ini enggak, jadi jalannya ke sini ya. Oh, gini. Antara tanaman kopi yang berbunga lebat dan harumnya yang sangat luar biasa sekali ya. Oh iya. Bunga ya? Harum. Harum tidak seperti baumu ya. Harum. Nah, jadi kita berasa di kebun kopi yang sedang berbunga lebat ini loh, putih. Ini malah Kang. Ini bunga bunga kopi, iya. langgreng. Harum ya? Harum sekali. Harum ya. Kayak orang ya. Dan di pinggir sungai besar, Loh, Kang, itu apa, Kang? Jejak apa, Kang? di pinggir sungai besar ini ada sebuah jejak-jejak leluhur kita. Ya, akhirnya kita sampai ya. Akhirnya kita sampai. Alhamdulillah. Rahayu. Amit, putune numpang, Mbak. Iya, assalamualaikum. Rahayu. Mbak putri pun sowan, Mbak. Iya. Jadi di lokasi yang sangat keramat dan sangat wingit ini ya, merupakan sebuah jejak lokasi yang sangat bersejarah sekali. Dan kita memasuki sebuah area yang dimana jejak-jejak magis dan sakral itu akan sangat terlihat sekali. Yang pertama-tama kita akan mendapati tugu batu ya, tugu batu. Ini. Jadi beberapa tugu batu. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 tugu batu. Ini merupakan sebuah menhir ya. Menhir lambang arwah leluhur, pemujaan arwah leluhur, yaitu kepada gunung Parwata Girinata, termasuk kemudian lambang kesuburan atau lambang palus ya, palus kesuburan. Palus yang berdiri tegak ya, lambang kesuburan. Karena memang masyarakat Jawa itu berkembang seiring dengan tanaman padi. Semakin banyak anak, maka semakin luas pula lahan pertanian yang digarap. Semakin luas pula lahan pertanian, maka semakin berkembang masyarakat Jawa ini karena panennya cukup banyak dan melimpah. Selain itu juga umpak batu. Jadi umpak-umpak batu di sini sangat-sangat unik. Yaitu umpak yang bagian tengah ini untuk menopang pilar-pilar kayu yang di atasnya ada sebuah cekungan. Kemungkinan ini untuk diberi air ya, atau semacam zat tertentu sehingga semut atau rayap ini tidak bisa kemudian menaik untuk menggerogoti tiang kayu. Jadi di sekitarnya ini bisa diberi air gitu ya. Nah, seperti ini. Hebat ya leluhur kita, Kang. Nah, umpak yang sebesar ini dengan kolom sekitar 30 cm kali 30 cm ini memungkinkan pilar penyangganya atau kayu penopangnya ini sangat besar sekali, atau disebut dengan mandapa atau pandapa. Nah, di sini ada beberapa umpak yang sangat besar dan umpak yang sangat kecil. Nah, coba beberapa hal keunikan umpak di sini. Mungkin di sini ada sesuatu yang tersembunyi ya. Rahayu. Jadi di bawah batu ini kemungkinan ada sebuah lubang tertentu. Nah, ini ternyata ada lubang. Mbak, permisi Mbak. Jadi kita mohon izin untuk eksplorasi, bahwasanya di tengah umpak atau batu ini ada sebuah lubang yang di dalamnya itu ada beberapa mutiara. Lah, putih. Nah, Mbak, permisi Mbak. Nah, itu ada mutiara 2. Nah, mutiara 2. Di dalamnya lubang itu ada mutiara 2. Iya. Nah, ya itu. Dan kita memang di sini cuma eksplorasi, tidak mengambil pusaka atau jimat atau mustika-mustika tertentu ya. Kita tutup kembali. Dan selain umpak-umpak batu, memang di sini ada batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Jadi goresan tangan masyarakat Majapahit waktu itu masih terlihat jejaknya di sini. Jadi ini adalah jejak halus dari tangan-tangan yang perajin batu bata kuno era kerajaan Majapahit. Karena ketebalannya ini sekitar 2-3 cm. Ini menandakan batu bata jenis abad ke 13-14 ya, 15 abad ke Singosari Majapahit. Nah, dan selain itu kemudian ada lumpang batu. Ya, lumpang yang cukup magis dan sakral ini sebuah tinggalan yang dulu berhubungan dengan penghidupan masyarakat kuno ya. Jadi ada sebuah lumpang batu di area ini yang kedalamannya ini sangat dalam.
yang diduga lumpang batu ini untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah, dedaunan, atau kemudian umbi-umbian untuk kebutuhan makan sehari-hari ya, lumpang batu ini. Jadi luar biasa sekali yang saat ini rengkah kondisinya. Dan sebagian selain kemudian balok-balok batu candi juga ada. Balok-balok batu candi dan batu bata. Di sini juga ada semacam jejak-jejak yang ditinggalkan oleh leluhur ya. Entah jejak apa ini yang ini ya. Mungkin jejak telapak macan ya, yang ada di sekitar hutan ini. Nah, di sekitar hutan ini ada jejak telapak macan dan ada batu-batu candi. Diduga pada masanya batu-batu candi di sini memang semacam unfinished, jadi ada pahatan yang masih sangat kasar sekali ya, masih sangat kasar sekali. Dimungkinkan memang masa lalunya di sini banyak sekali mandapa-mandapa besar terbuat dari kayu, kemudian atapnya kita tidak mendapati jejak genting kuno. Padahal pada masa Majapahit itu juga ada jenis genting kuno sebesar telapak tangan ini, genting-genting tipis itu ya. Tapi kebanyakan juga dari sirap kayu itu yang ditata. Seperti keraton-keraton di Jogja itu masih ada beberapa mandapa yang menggunakan sirap kayu, dan ada yang menggunakan ijuk eno atau sabut aren yang berwarna hitam seperti pura-pura di Pulau Bali yang bersunsun-sunsun itu berwarna hitam, itu dari sabut aren ya. Kebanyakan memang arsitektur kerajaan Majapahit itu ada. Dan ajaibnya di area ini juga ada semacam fragmen cobek. Jadi fragmen cobek ini ya, ini bagian belakangnya untuk untuk bokongnya ini ya. Dan ini adalah fragmen cobek. Apakah ini cobek baru atau lama? Kemungkinan juga sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu, yang berhubungan dengan makanan ya, atau tempat menyambal semacam itu. Dan ini ada juga semacam umpak tapi berbentuk silindris ya. Nah, ini kemungkinan kemuncak atau yang lainnya. Dan banyak sekali hal-hal yang sangat aneh selain kemudian bongkahan-bongkahan batu, termasuk pinggiran-pinggiran batu candi ya di sini. Pinggiran-pinggiran batu candi, batu gandek. Lah ini ada batu yang menyerupai telur. Kemungkinan ini adalah batu gandek ya, yang berhubungan dengan upacara-upacara, ritual-ritual tertentu. Ada juga semacam pipisan ya. Ini kalau nggak salah ini pipisan ya, fragmen pipisan ya kalau nggak salah ini ya. Jadi ini Mbak, permisi Mbak. Jadi ada semacam, kita lihat baliknya ya, baliknya. Oh ya, ini bagian dari umpak kecil yang kemungkinan untuk mandapa-mandapa kecil ya. Nah ini ada juga batu-batu yang sangat aneh juga, berupa kemuncak atau pinggiran-pinggiran ya, pinggiran-pinggiran candi juga. Dan ini luar biasa sekali pada masanya. Cerita rakyat masyarakat, situs ini memang dihubungkan dengan situs Indu Dewi, yaitu saudara perempuan dari Raja Hayam Wuruk. Sedangkan dalam catatan kepurbakalaan, situs ini disebut situs Begagan Limo karena terletak di desa Begagan Limo, kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Lokasi ini jauh di pedalaman hutan di lereng Gunung Anjasmoro loh. Jadi Putri Anjasmoro ini merupakan salah satu istri dari Damar Wulan, selain kemudian Ratu Kencana Wungu. Diceritakan bahwasanya ketika Ratu Kencana Wungu bersitegang dan terjadi perang Paregreg Agung yang sangat besar antara Majapahit dengan Blambangan. Majapahit waktu itu dipimpin oleh Ratu Kencana Wungu dan Blambangan dipimpin oleh Minak Jinggo. Dan kemudian perang itu kemudian muncullah Raden Damar Wulan ya, yang awalnya abdi atau pembantu Patih Logender ini. Banyak kemudian yang tidak bisa mengakhiri hidup Minak Jinggo. Seluruhnya tidak bisa, termasuk Damar Wulan pun akhirnya dipenjara. Tapi dalam penjara itu Damar Wulan kemudian bertemu dengan dua istri dari Minak Jinggo, yaitu Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Kedua istri Minak Jinggo itu jatuh cinta kepada Damar Wulan dan membocorkan rahasia kesaktian Minak Jinggo. Akhirnya rahasia kesaktian Minak Jinggo dapat diketahui Damar Wulan dan Damar Wulan berhasil menumpas Minak Jinggo. Nah disitulah kemudian Damar Wulan ini tokoh kawulo, tokoh abdi, tokoh pembantu yang akhirnya dapat menikah dengan Ratu Kencana Wungu, raja istri atau penguasa Majapahit. Termasuk Damar Wulan berhasil menikahi Putri Anjasmoro dan menikahi Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Jadi ternyata Damar Wulan punya istri 4 sekaligus waktu itu bersama Ratu Kencana Wungu dan putri-putri pembesar kerajaan. Akhirnya Damar Wulan berhasil memulihkan kerajaan ini karena seluruh Pulau Jawa tidak lain adalah besannya. Besannya Patih Logender, ternyata kemudian Logender mertuanya termasuk penguasa-penguasa Blambangan. Dan ini kemudian sesuatu yang sangat istimewa dari sebuah situs ya yang ada di lereng Anjasmoro.
lereng Harasmoro ini memang suatu dinamika yang sering membuat bersih tegang dari kota Trowulan. Jadi longsoran-longsoran yang masif pernah terjadi dan bencana-bencana alam yang bisa saja sewaktu-waktu itu mengubur bagian bawah yaitu kota Mojokerto saat ini maupun kota kuno Trowulan. Disitulah kemudian pentingnya untuk memperhatikan Putri Anjasmoro di lereng Gunung Anjasmoro ini untuk menanami hutan agar tidak gundul dan merawat alam serta budaya-budaya yang ada di atasnya ya. Ya, Jasmira, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ya, kehebatan leluhur kita, nenek moyang kita adalah ketika kita ada di tengah hutan, puncak gunung dari Anjasmoro, ini ternyata ada jejak-jejak kehidupan pada masa kerajaan. Padahal kalau dilihat dari jauhnya ini susah ya dilewati dengan medan dengan jalur motor atau jalan kaki ya. Tapi di sini sudah kelihatan ya ada jejak-jejak nyata dari petilasan atau situs dari Anjasmoro, Putri Anjasmoro ya. Seperti ini teman-teman ya. Ini tidak mungkin kalau batu alami atau batu gunung seperti ini. Inilah karya nyata leluhur yang ada di Jawa Timur. Jangan lupa ikuti channel ini agar tahu lebih dalam sejarah Majapahit di puncak Gunung Anjasmoro.